Bapak Ibu, tahukah Anda, banyak orang mengira rahasia umur panjang hanya soal makanan sehat atau olahraga saja. Padahal, ada beberapa kebiasaan sederhana yang sering terlewat dan justru terbukti membuat tubuh tetap bugar hingga usia senja. Mau tahu apa saja rahasianya? Halo Bapak Ibu tercinta, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Senang sekali bisa bertemu lagi di channel ini, tempat kita berbagi ilmu kesehatan dan tips sederhana agar masa tua tetap bahagia dan berkualitas. Sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak saudara dan sahabat kita yang bisa mendapatkan manfaatnya. 1. Tidur berkualitas bukan sekadar cukup. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita mendengar ungkapan tidur yang cukup penting untuk kesehatan. Tetapi kenyataannya bukan hanya jumlah jam tidur yang perlu diperhatikan, melainkan juga kualitas tidur. Banyak lansia merasa bahwa tidur 4-5 jam di malam hari sudah cukup, apalagi jika siang harinya bisa tidur sebentar. Padahal tubuh kita tidak bekerja seperti baterai yang bisa diisi sebentar-sebentar. Tubuh manusia, terutama di usia lanjut, membutuhkan siklus tidur yang utuh agar proses perbaikan sel dan organ bisa berjalan dengan baik. Menurut para ahli kesehatan, tidur yang berkualitas adalah tidur yang tenang, nyenyak, tidak sering terbangun, dan berlangsung dalam durasi yang sesuai kebutuhan tubuh. Rata-rata orang dewasa, termasuk lansia, sebaiknya mendapatkan 6-8 jam tidur malam yang konsisten. Saat tidur, tubuh melakukan berbagai perbaikan. Jantung beristirahat, otot-otot meregang, otak membersihkan racun atau sisa metabolisme, dan sistem kekebalan tubuh memperkuat pertahanan melawan penyakit. Jika tidur hanya sebentar dan sering terbangun, maka proses perawatan alami dari dalam tubuh tidak bisa berlangsung sempurna. Itulah sebabnya banyak lansia yang tidur malamnya kurang berkualitas sering mengeluhkan cepat lelah, mudah lupa, bahkan mengalami peningkatan risiko penyakit serius seperti tekanan darah tinggi, diabetes, hingga serangan jantung. Lalu bagaimana caranya agar tidur bisa lebih nyenyak dan berkualitas? Ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan. Tidur lebih awal. Usahakan tidur sebelum jam 10 malam, karena hormon penting untuk perbaikan sel, yaitu hormon melatonin, diproduksi maksimal saat kita tidur pada malam hari. Ciptakan suasana kamar yang nyaman. Lampu redup, udara sejuk, dan suasana tenang akan membantu otak lebih mudah rileks. Kurangi konsumsi kafein, teh, kopi, atau minuman energi sebaiknya dihindari pada sore dan malam hari. Kafein membuat jantung tetap berdebar dan otak sulit beristirahat. Jauhkan gadget sebelum tidur. Cahaya dari televisi atau handphone bisa menipu otak kita sehingga otak merasa masih siang hari. Akibatnya, tubuh sulit menghasilkan hormon tidur. Rutin beraktivitas fisik ringan di siang hari. Jalan kaki atau senam ringan membuat tubuh terasa segar di siang hari dan lebih siap untuk beristirahat di malam hari. Selain itu, ada satu hal penting yang sering diabaikan. Tidur siang secukupnya. Banyak lansia terbiasa tidur siang terlalu lama hingga 2-3 jam. Padahal, tidur siang yang terlalu panjang justru bisa membuat malamnya sulit tidur. Idealnya, tidur siang cukup 20-30 menit saja untuk menyegarkan tubuh, bukan untuk menggantikan tidur malam. Penelitian dari National Institute on Aging juga menegaskan bahwa kualitas tidur sangat berpengaruh pada daya ingat lansia. Mereka yang memiliki pola tidur teratur cenderung lebih jarang mengalami pikun atau Alzheimer. Otak yang cukup beristirahat bisa menyimpan memori dengan lebih baik, sehingga ingatan tetap tajam meskipun usia bertambah. Jadi Bapak Ibu, mulai malam ini, mari kita perhatikan kembali pola tidur kita. Jangan bangga jika bisa begadang atau tidur hanya sebentar, karena tubuh membutuhkan waktu untuk memperbaiki dirinya. Ingatlah bahwa tidur bukan sekadar istirahat, tetapi merupakan obat alami yang paling murah, paling mudah, dan paling efektif untuk menjaga kesehatan di usia senja. 2. Bersosialisasi dan menjaga hubungan baik. Bapak Ibu yang terkasih,
Banyak orang berpikir bahwa umur panjang hanya ditentukan oleh makanan sehat, olahraga, dan obat-obatan. Padahal, ada satu faktor yang sering terlupakan, yaitu hubungan sosial. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Sejak lahir, kita membutuhkan orang lain, dan sampai usia senja pun kebutuhan itu tetap ada. Berbicara, tertawa bersama, atau sekedar duduk ditemani orang lain ternyata bisa membuat hidup lebih panjang dan lebih bahagia. Menurut sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam Harvard Study of Adult Development, salah satu penelitian terpanjang tentang kesehatan manusia, ditemukan bahwa orang yang memiliki hubungan sosial baik dengan keluarga, sahabat, atau komunitas cenderung lebih sehat secara fisik maupun mental, serta memiliki usia yang lebih panjang dibandingkan mereka yang hidup menyendiri. Bahkan, kualitas hubungan sosial terbukti lebih berpengaruh terhadap panjang umur daripada faktor ekonomi atau jabatan tinggi. Mengapa bisa begitu? Saat kita bersosialisasi, otak memproduksi hormon kebahagiaan seperti serotonin dan oksitosin. Hormon-hormon ini membantu menurunkan stres, memperbaiki kualitas tidur, menjaga daya tahan tubuh, dan bahkan melindungi kesehatan jantung. Sebaliknya, kesepian atau merasa terisolasi dapat meningkatkan risiko depresi, menurunkan imunitas, dan mempercepat proses penuaan. Sayangnya, banyak lansia yang mulai menarik diri dari lingkungan karena merasa sudah tidak berguna, malu dengan kondisi fisiknya, atau tidak ingin merepotkan orang lain. Padahal, justru dengan bersosialisasi, kita bisa saling menguatkan, berbagi pengalaman, dan merasa lebih berarti. Ada beberapa cara sederhana agar Bapak Ibu tetap bisa bersosialisasi dengan baik. Luangkan waktu untuk berbicara dengan keluarga. Walau hanya 10-15 menit sehari, percakapan hangat bisa membuat hati lebih bahagia. Ikut kegiatan di lingkungan atau komunitas, misalnya pengajian, arisan RT, posyandu lansia, atau kelompok senam bersama. Aktivitas ini bukan hanya membuat tubuh bergerak, tetapi juga memberi kesempatan untuk bersosialisasi. Jangan malu meminta bantuan atau bercerita. Ingat, berbagi cerita atau curhat bukanlah kelemahan, melainkan bentuk kekuatan untuk menjaga kesehatan mental. Bangun persahabatan baru. Usia bukan penghalang untuk memiliki teman baru. Berteman dengan tetangga, pedagang sekitar rumah, atau bahkan cucu-cucu yang masih kecil bisa menjadi sumber kebahagiaan. Penelitian dari Journal of Health and Social Behavior juga menunjukkan bahwa lansia yang aktif bersosialisasi memiliki resiko lebih rendah terkena demensia dan penyakit Alzheimer. Aktivitas sosial melatih otak untuk terus berpikir, berinteraksi, dan mengingat, sehingga daya ingat tetap terjaga. Jadi Bapak Ibu, jangan merasa bahwa usia senja adalah waktunya menyendiri. Justru sebaliknya, di masa inilah kita bisa menikmati hubungan dengan keluarga, teman, dan tetangga. Bersosialisasi tidak hanya membuat hati senang, tapi juga benar-benar terbukti menyehatkan tubuh dan memperpanjang umur. Ingatlah pepatah lama, tertawa bersama orang lain lebih menyehatkan daripada makan sendirian. 3. Minum air yang cukup. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita sering mendengar anjuran banyak minum air putih itu sehat. Namun, kenyataannya, banyak lansia justru mengabaikan hal ini. Ada yang beralasan malas minum air karena takut sering ke kamar mandi. Ada juga yang merasa tidak haus sehingga berpikir tidak perlu minum. Padahal, rasa haus pada lansia seringkali sudah tidak setajam seperti waktu muda. Itu artinya, meskipun tidak merasa haus, tubuh sebenarnya tetap membutuhkan cairan agar organ bisa bekerja dengan baik. Tubuh kita lebih dari setengahnya terdiri dari air. Air berperan penting dalam mengatur suhu tubuh, melancarkan sirkulasi darah, membantu kerja ginjal, melumasi sendi, dan bahkan menjaga kesehatan kulit. Bagi lansia, kekurangan cairan atau dehidrasi ringan bisa sangat berbahaya. Gejalanya seringkali dianggap sepele, seperti cepat lelah, pusing, sulit konsentrasi, atau bibir kering. Jika dibiarkan, dehidrasi bisa menyebabkan tekanan darah turun, infeksi saluran kemih, hingga gangguan fungsi ginjal. Menurut National Council on Aging atau NCOA, lansia sangat rentan mengalami dehidrasi karena beberapa faktor. Rasa haus berkurang seiring bertambahnya usia.
Obat-obatan tertentu, misalnya untuk tekanan darah tinggi atau jantung, bisa menyebabkan lebih banyak cairan keluar dari tubuh. Keterbatasan mobilitas, seperti sulit berjalan ke dapur atau kamar mandi, membuat lansia malas minum air. Lalu berapa banyak air yang sebaiknya diminum oleh lansia? Para ahli gizi menyarankan sekitar 1,5 hingga 2 liter per hari, atau setara dengan 7 hingga 8 gelas air. Namun jumlah ini bisa disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Misalnya, bagi yang memiliki penyakit ginjal atau jantung, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter mengenai kebutuhan cairan harian. Ada beberapa tips praktis agar Bapak Ibu bisa terbiasa minum cukup air setiap hari. Biasakan minum air dalam porsi kecil tapi sering, bukan menunggu haus. Sediakan botol atau gelas air di tempat yang mudah dijangkau, seperti meja samping tempat tidur atau dekat kursi di ruang tamu. Pilih air putih daripada minuman manis atau bersoda. Minuman manis justru bisa membuat gula darah naik dan tidak benar-benar mengatasi rasa haus. Tambahkan variasi alami jika bosan dengan air putih. Misalnya air hangat dengan perasan jeruk nipis atau irisan mentimun. Catat jumlah minum harian atau gunakan botol berukuran tertentu agar lebih mudah mengukur apakah kebutuhan air sudah tercukupi. Bapak Ibu juga perlu tahu, penelitian dari Journal of Gerontology menunjukkan bahwa lansia yang rutin memenuhi kebutuhan cairan hariannya memiliki fungsi kognitif yang lebih baik, jarang mengalami kebingungan mendadak, dan lebih bertenaga untuk beraktivitas. Artinya, minum cukup air bukan hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menjaga otak agar tetap tajam. Ingatlah, kekurangan cairan adalah salah satu penyebab jatuhnya kondisi kesehatan lansia secara mendadak, bahkan bisa memperburuk penyakit yang sudah ada. Jadi, jangan menunggu haus untuk minum. Jadikan minum air putih sebagai kebiasaan sehari-hari. Sama pentingnya seperti makan atau tidur. Dengan cukup air, tubuh akan terasa lebih segar, kulit tidak cepat kering, pencernaan lancar, dan risiko penyakit bisa ditekan. Air putih adalah obat alami yang murah, mudah dan aman untuk menjaga kesehatan serta memperpanjang umur. 4. Melatih otak dengan aktivitas ringan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua tentu ingin di usia senja tetap sehat, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara pikiran. Banyak orang takut mengalami pikun atau pelupa ketika sudah lanjut usia. Sebenarnya hal ini wajar, karena seiring bertambahnya umur, fungsi otak memang menurun. Namun kabar baiknya, sama seperti otot yang bisa dilatih agar tetap kuat, otak kita pun bisa dilatih agar tetap tajam. Para ahli menyebut hal ini dengan istilah brain exercise atau olahraga otak. Tidak perlu kegiatan yang berat atau rumit. Cukup dengan aktivitas ringan sehari-hari yang merangsang otak untuk terus bekerja. Penelitian dari Alzheimer Association menunjukkan bahwa lansia yang rutin melatih otaknya dengan aktivitas sederhana memiliki resiko lebih rendah terkena demensia atau Alzheimer. Apa saja bentuk aktivitas ringan yang bisa dilakukan untuk menjaga otak tetap aktif? Membaca buku atau koran setiap hari. Kegiatan membaca merangsang otak untuk memahami, mengingat, dan memproses informasi baru. Mengisi teka-teki silang atau permainan sederhana. Aktivitas ini membantu melatih daya ingat, konsentrasi, serta kemampuan memecahkan masalah. Menulis catatan harian. Dengan menulis, otak kita dilatih untuk mengingat kembali peristiwa yang dialami, sekaligus mengatur kata-kata untuk mengekspresikan perasaan. Belajar hal baru. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Misalnya belajar memasak resep baru, mencoba berkebun dengan teknik berbeda, atau bahkan belajar teknologi sederhana seperti menggunakan smartphone untuk video call dengan cucu. Aktivitas seni. Melukis, merajut, bernyanyi atau bermain musik bisa sangat baik untuk kesehatan otak, sekaligus memberi rasa bahagia. Selain aktivitas khusus untuk otak, kegiatan sosial yang kita bahas sebelumnya juga termasuk melatih otak. Saat bercakap-cakap dengan orang lain, otak harus berpikir, mengingat, dan merespon. Itu semua membuat otak tetap bekerja. Yang perlu diingat, melatih otak sebaiknya dilakukan secara konsisten. Tidak perlu lama, cukup 20 hingga 30 menit setiap hari sudah memberi manfaat besar. Sama seperti olahraga tubuh,
Hasilnya mungkin tidak terlihat instan, tetapi dalam jangka panjang akan membantu otak tetap sehat. Penelitian dari Journal of the Geriatric Society menemukan bahwa lansia yang terbiasa melatih otaknya memiliki kualitas hidup lebih baik. Mereka lebih percaya diri, lebih mandiri, dan lebih jarang mengalami depresi. Otak yang aktif membuat lansia lebih bersemangat menjalani hidup sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, jangan takut mencoba hal-hal baru. Ingat, usia bukanlah penghalang untuk belajar dan berkembang. Dengan melatih otak melalui aktivitas ringan, kita bisa menjaga daya ingat tetap tajam, mengurangi resiko pikun, dan tentu saja membantu menjaga umur panjang dengan kualitas hidup yang lebih baik. 5. Bersyukur dan menjaga pikiran positif. Bapak Ibu yang saya cintai, dari semua tips untuk hidup sehat dan panjang umur, ada satu hal yang sering dianggap sepele, padahal pengaruhnya sangat besar. Hal itu adalah bersyukur dan menjaga pikiran tetap positif. Banyak penelitian membuktikan bahwa kondisi emosi dan pikiran sangat memengaruhi kesehatan tubuh. Saat kita merasa bahagia, bersyukur, atau berpikir positif, tubuh akan menghasilkan hormon-hormon baik seperti endorfin, serotonin, dan oksitosin. Hormon-hormon inilah yang membuat hati tenang, tidur lebih nyenyak, dan daya tahan tubuh menjadi lebih kuat. Sebaliknya, jika kita sering marah, cemas, atau mengeluh, tubuh akan memproduksi hormon stres atau kortisol yang dalam jangka panjang bisa merusak kesehatan jantung, meningkatkan tekanan darah, bahkan melemahkan sistem imun. Penelitian dari Mayo Clinic menyebutkan bahwa orang yang optimis dan berpikir positif memiliki usia harapan hidup yang lebih panjang hingga 10 tahun dibandingkan mereka yang pesimis. Artinya, menjaga hati tetap lapang bukan hanya membuat kita merasa damai, tapi juga benar-benar terbukti memperpanjang umur. Lalu bagaimana cara sederhana untuk melatih pikiran positif di usia senja? Mulai hari dengan rasa syukur. Saat bangun tidur, ucapkan syukur kepada Tuhan karena masih diberi kesempatan hidup, bisa bernafas, bisa melihat matahari pagi. Kurangi keluhan, perbanyak doa dan senyuman. Mengeluh hanya menambah beban pikiran, sementara senyum bisa menenangkan diri sendiri dan orang sekitar. Fokus pada hal-hal kecil yang menyenangkan, misalnya melihat bunga yang mekar, mendengar suara cucu tertawa, atau menikmati secangkir teh hangat. Belajar memaafkan. Membawa dendam atau sakit hati hanya akan membebani pikiran. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan beban agar hati lebih ringan. Dekat dengan Tuhan dan keluarga. Ibadah, doa, atau sekadar berbicara dengan orang terdekat bisa membuat hati tenang dan pikiran lebih positif. Ingatlah Bapak Ibu, umur panjang tidak akan terasa indah jika hati penuh dengan keresahan. Namun dengan rasa syukur, setiap hari akan terasa lebih berarti. Bahkan hal kecil sekalipun bisa mendatangkan kebahagiaan jika dilihat dengan kacamata positif. Jadi jangan biarkan pikiran negatif menguasai hidup. Mulailah membiasakan diri untuk bersyukur atas apa yang kita miliki dan menjaga pikiran tetap positif meskipun ada cobaan. Dengan cara itu, kita bukan hanya bisa hidup lebih lama, tetapi juga lebih bahagia, sehat, dan penuh berkah. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah membahas 5 tips sederhana yang sering terlewat, tetapi terbukti bisa membantu kita hidup lebih panjang, lebih sehat, dan lebih bahagia di usia senja. Mulai dari tidur yang berkualitas, menjaga hubungan sosial, minum air yang cukup, melatih otak dengan aktivitas ringan, hingga membiasakan diri untuk bersyukur dan berpikir positif. Pesan pentingnya, umur panjang bukan hanya soal menambah angka usia, tetapi bagaimana kita menjalani hidup dengan kualitas yang baik. Tetap sehat, mandiri, dan bahagia bersama keluarga. Semua tips ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dijalankan dengan konsisten, manfaatnya sangat besar untuk kesehatan tubuh maupun ketenangan jiwa. Namun perlu saya ingatkan, setiap orang memiliki kondisi kesehatan yang berbeda. Jadi sebelum menerapkan perubahan pola hidup atau kebiasaan baru, konsultasikanlah terlebih dahulu dengan dokter atau tenaga medis terpercaya, agar sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Dengan begitu, kita bisa menjalani masa tua dengan aman, nyaman, dan penuh semangat. Terima kasih sudah setia menyimak video ini sampai akhir.
Semoga apa yang kita bahas bisa memberi manfaat dan motivasi untuk menjaga kesehatan di usia senja. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini, supaya semakin banyak Bapak Ibu lainnya yang bisa mendapatkan informasi bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, diberi umur panjang yang penuh berkah, dan tetap semangat menjalani hari-hari indah bersama keluarga tercinta.